sosok di depan saya ini adalah seorang wanita yang sangat berperan dalam pembuatan film Tulah 613 ya. Nah, di depan saya ini ada Mbak Vidya. Halo Vid. Halo, halo, halo. Gimana Vid di Bandung, Vid? Menyenangkan. Bisa jalan-jalan ke sana sini. Waduh, Mbak Vidya ini tinggalnya di Jogja ya? Ya, Di stay-nya Jogja. di Jogja. Jadi dia jauh-jauh loh datang dari Jogja ke Bandung buat Rasa FM, betul? Betul sekali. Nah, Vid, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Vidya gitu kan, banyak banget karya-karya yang sudah Vidya keluarkan lah ya, yang sudah dihasilkan sama Vidya. Nah, Vid, boleh nggak sih diceritain gimana sih ceritanya perjalanan karir Vidya akhirnya menjadi seorang penulis? Emang cita-citanya kah jadi penulis atau gimana, Vid? Awalnya sih karena waktu SD kan suka nonton program TV ya, dan waktu itu ada salah satu program TV yang lagi booming banget gitu. Nah, itu bikin aku overthinking waktu kelas 4 SD. Kelas 4 SD? Oh my god, gue kayak waktu itu 4 SD ngapain ya, main yang ada. Itu udah penasaran kayak gimana caranya bikin acara yang menghibur gitu kan. Kelas 4 SD, Fit? Oke. Terus karena kebetulan anak warnet gitu, di warnet searching kan nama stasiun TV-nya, di situ pertama kali tahu istilah broadcasting. Oh, oke. Gitu. Kelas 4 SD udah mengerti ya. Aku kayak cuma ngertinya cireng, cilok waktu itu ya, jajanan doang depan sekolah kan gitu. Kebetulan aja itu. Terus karena keluarga juga suka nonton film gitu kan. SMP makin tahu berbagai istilah sutradara, penulis naskah kayak gitu, dan akhirnya kayak udah punya cita-cita besok akan jadi filmmaker gitu, walaupun belum ini ya, apanya, belum gitu, ya, tapi intinya adalah di dunia industri perfilman gitu. betul, kali ya. Gitu. Makanya ketika lulus SMP memutuskan untuk sekolah SMK multimedia, terus lanjut lagi kuliahnya di broadcasting. Oh, SMK itu udah ngambil multimedia? Udah. Oke, multimedia berarti lebih general dong ya, lebih ke sebetulnya bukan ke penulisan ya sebenarnya ya. Kalau waktu itu masih general banget, dapat grafis, dapat animasi gitu. Cuman memang dari situ dapat basic pertama kali tahu, oh kalau format nulis program TV seperti ini, kalau nulis format film seperti ini kayak gitu. Oke, itu SMK. Terus kuliahnya? Kuliah di Jogja, di MMTC Jogja, dan di situ kebetulan ketemu teman-teman yang punya visi misi sama. Akhirnya kita sering mulai konsisten gitu untuk buat film pendek. Ya awalnya di situ karena sering. Pas kuliah itu kuliah ngambil apa tadi, broadcasting udah? Broadcasting. Oke. Gitu. Cuman malah sering buat filmnya gitu kan, film pendek. Salah satunya Makmum. Makmum nih Vidya ya, Makmum. Iya. Oke. Jadi ide pertama itu Vidya ya? Kalau ide bareng sih, jadi bareng sama teman-teman, sama satu partner yang dia jadi sutradaranya gitu. Oke. Nah coba David ceritain, ini kayaknya ceritanya seru nih. Ya itu waktu itu liburan, ini dikira kan banyak yang ngira ini tugas gitu, dan ada yang bilang karena memang untuk kepentingan festival waktu itu gitu, padahal enggak. Jadi beneran waktu itu kalau Sabtu Minggu kan kuliahnya libur, aku pulang ke Salatiga, terus sutradaraku ngontak gitu, buat film horor yuk gitu. Tapi apa ya, waktu itu kan masih jarang horor religi ya yang di Indonesia. Terus nggak kepikiran gimana kita kayak dikombin sama apa ya. Kalau romance waktu itu banyak horor romance, horor fantasi kayaknya keberatan gitu. Udah horor religi gitu kan. Karena kebetulan banyak teman-teman dari MMTC waktu itu yang sebelumnya sekolah di pondok. Akhirnya ya dapat cerita dari pengalaman teman-teman ini gitu, yang ketika katanya kalau mau sholat malam sering pada takut, sering merinding gitulah. Terus dari situ sih awalnya. Terus yang membuat skripnya si Makmum itu sendiri Vidya? Iya, full sih. Ya itu nggak proper juga ya prosesnya, karena buat apa nih horor religi, ya udah terus nanti dikirim ya naskahnya, udah 10 menit langsung kirim. Jadi cepet-cepet aja gitu? Iya, karena based on ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu maksudnya? Iya, sama satu orang itu tadi. Ya udah langsung kirim, 10 menit jadi, orang naskah juga cuma 3 halaman. Kasihin ke sutradaranya. Terus ini nggak ada kru ya? Iya nggak ada. Ya udah ngajak teman-teman kelas aja yang mau siapa gitu. Tiap ketemu orang, minggu depan ikut syuting ya kayak gitu aja.
Tapi kan luar biasa banget tuh ya, Makmum adalah salah satu film horor yang lumayan booming ya di Indonesia ya gitu. Nah, dengan penulisan cerita dari Vidya sendiri. Emang Vidya dari dulu emang cita-citanya jadi penulis kah atau gimana tuh? Maksudnya nulis kan nggak gampang juga ya Vid ya gitu. Apakah Vidya emang udah punya hobi biasanya nulis diary kah atau misalnya nulis surat buat pacar kah gitu. Tapi kan kayaknya zaman kamu udah nggak jarang ya. Kalau zaman aku dulu kan gitu, Fit. Kalau Iya, kita ini kan nulis surat panjang kali lebar, terus baru dapat balasannya 1 bulan kemudian gitu kan. Kalau kamu gimana nih ceritanya kok bisa? Maksudnya apakah emang dari dulu? Kalau dulu kan cita-cita dari broadcasting itu kan ya gitu. Tapi menulis itu kan adalah sesuatu yang berbeda ya nggak sih? Ya. Kalau nulis sendiri mungkin karena kebiasaan waktu SD, suka buat cerpen, suka buat puisi, dan kebetulan ada waktu itu tante tuh sukanya saya diajakin untuk ketemu orang gitu ya misalkan, terus ngobrol-ngobrol, terus kalau udah suruh buat kayak apa ya, macam kayak deskripsi profilnya si orang itu gitu. Di Oh. kayak sampai membuat ini majalah ala-ala, jadi Iya, isinya iya, iya. cerpenku sendiri, terus puisi karanganku kayak gitu. Luar biasa ya, Dari maksudnya situ dari awalnya. kecil sudah terbiasa dengan talent yang luar biasa. Karena jarang banget ya kalau misalnya kita ngelihat apalagi zaman-zaman sekarang kali ya, kita kan udah jarang banget nulis ya. Paling nulis itu adalah di handphone gitu kan. Jadi jarang banget nih gitu. Aku luar biasa loh sama para penulis tuh kan harus berimajinasi tinggi juga bukan? Karena menyenangkan ya menurutku kalau berimajinasi itu banyak hal-hal yang mungkin di dunia nyata nggak kesampaian, terus agak susah untuk diutarakan. Nah kalau lewat Tulisan tuh media lebih tulisan gampang kan ya? lebih lost gitu rasanya. Wah luar biasa banget. Nah teman Rase, mungkin teman-teman di luar sana ada yang memang juga punya hobi menulis, atau mungkin anak-anaknya juga mungkin masih ada ya anak-anak zaman sekarang yang masih hobi menulis. Mungkin kalau diarahkan seperti Mbak Vidya ini kayaknya luar biasa banget ya. Bisa menjadi seorang penulis atau bisa scriptwriter, bisa novel atau lain-lainnya kali ya Vidya. Iya, banyak banget kan kalau nulis kan cabangnya bisa novel, bisa cerpen, bisa Vidya puisi. pernah nulis, maksudnya ada buku yang sudah dirilis belum atau novel atau Sebenarnya novel itu malah justru sebelum mulai ke film pendek ya, dari 2015. Udah sampai ke penerbit, tapi terus kayak ketika revisi tuh maju mundur terus kayak males, ke skip hal-hal lain gitulah. Akhirnya ya sampai sekarang belum. novelnya belum rilis? Belum. Jadi filmnya yang sudah banyak ya? Alhamdulillah. Udah berapa banyak film, Fit? Yang udah tayang 5 ya, 5. Yang udah tayang 5. Yang akan tayang? Itulah salah satunya. Salah satunya adalah Tulah 613. Nah, kenapa Fit mau untuk menerima tawaran menulis skrip Tulah 613 ini? Itu di awal ya gitu. Karena dari awal dari produser ketika ngontak sudah ada basic ide dan menjelaskan kalau ini nggak cuman horor konvensional, ini horor yang ada lebih cenderung ke thriller, ada psikologinya juga, dan kebetulan aku suka di bidang itu, ya langsung tertarik lah gitu. Karena ini kan salah satu tantangan ya, bisa lebih mengeksplor nggak cuman horor yang itu aja gitu. Lebih ke ini horornya nggak itu aja ya, lebih ke Iya. psycho thriller horor gitu. Jadi banyak banget ya genrenya, ada psychonya, ada thrillernya, ada horornya. Komplit. Komplit. Susah nggak sih Fit nulis naskah bergenre horor gitu loh. Maksudnya kan kamu kalau tadi kan kalau nulis itu kan kita harus berimajinasi kan. Berarti kan kalau nulis yang bergenre horor, berarti kan imajinasi kita juga harus horor-horor tuh Fit. Kesulitannya karena aku penakut tapi harus nulis horor. Nah itu kan dua hal yang bertentangan ya. Gimana caranya bisa tetap memberikan tulisan yang menakut-nakuti orang. Tapi kamu yang nggak takut. Nggak, kalau nulis ketika selesai biasanya akan aku baca dulu. Kalau itu nggak serem menurutku, Ya. itu belum berhasil. Tapi kalau itu serem ke kamu, kamunya maksudnya nggak ketakutan gitu Fit? Kebayang-bayang sih Bu. Kebayang-bayang ya susah-susah gampangnya di situ. Jadi kalau terlalu mendalami takut juga gitu. Makanya saya nulisnya kan pagi. Ya. Agak anti kalau horor nulis malam gitulah. Tapi kalau misalkan udah nulis terus nggak serem-serem ya akhirnya harus cari cara kan. Salah satunya ya nyetel musik-musik Serem. iya, musik gending Jawa atau cari apa lagu horor apa gitu di YouTube. Oh
dengan mendengarkan lagu-lagu serem itu biasanya men-trigger, Fit? Banget, itu kan membangkitkan imajinasi, jadi setiap adegannya udah berasa kayak ada soundtracknya gitu Bu. Nah setelah kamu nulis, kamu kebayang-bayang terus gimana tuh, Fit? Maksudnya jadi takut gak sih ke kamar mandi? Kalau aku kan jadi, aku tuh gak suka ya film horor karena suka jadi kebayang-bayang tuh, jadi takut gitu. Jadi kayaknya kalau mau ke kamar mandi jadi takut, mau kemana-mana jadi takut gitu. Pastinya, jadi ya paling untuk menghilangkan itu, menetralkan, kalau nggak cari tontonan yang lucu atau sekalian cari film-film romance yang Jadi bikin baper. menghilangkannya pakai breaking state lah ya gitu, ganti Pasti. dengan cari yang lucu atau cari yang lain lah pokoknya Iya. selain horor itu tadi gitu. Biar nggak kepikiran itu terus sih. Nah Fit, ada kesulitan apa yang Vidya rasakan saat menulis skrip Tulah 613? Yang utama adalah ketika di sini ceritanya ada 5 karakter, di mana mereka punya karakter yang berbeda-beda, tapi semuanya punya karakter yang kuat. Terus biar tetap pas porsinya, karena mereka banyak banget scene yang barengan gitu di dalam satu mobil, ya agak susah gimana cari celahnya, apalagi kan ini bawa ini ya unsur psikologi ya, harus banyak riset juga gitu. Ketika ada si tokoh A, dia punya gangguan mental apa, punya permasalahan apa, itu kan nggak serta merta ya. Mungkin di Google banyak ya, di internet gitu. Tapi akhirnya kemarin aku memutuskan untuk konsultasi juga dengan salah satu teman yang psikolog gitu. Tapi seru. Sampai segitunya ya, padahal film horor ya. Ya, nah serunya di situ sih Bu. Tantangan juga, tapi malah bikin semangatnya juga. Jadi belajar mengenai psikologis orang. Betul. Oke. Nah Fit, ada kejadian mistis gak sih yang terjadi? Kalau mistis enggak ya, karena kan nggak main ke lokasi syuting. Ya. Main cuman Main dong, main, kamu kan tidur sama aku loh. Dia lupa. main tapi kan ini ya nggak full di lokasi yang sampai malam banget gitu. Iya. Lebih ke apa sih, mencelok sana sini tuh bahasanya ya, lebih ke senang-senang aja gitu. Jadi nggak terbawa suasana. Nggak terus sehari-hari ya. Iya, pas nulis. Tapi ada nih ya Fit ya, aku inget nih Fit. Ada cerita di skrip, di draft berapa yang maksudnya yang akhirnya kejadian beneran, padahal itu udah kita rubah. Ingat nggak? Kan jadi ada di draft berapa tuh, misalnya kayak yang mobilnya ketabrak gitu kan. Iya. Udah gitu kita rubah nih, nggak ada tuh cerita mobil ketabrak. Tapi kejadian beneran dong. Iya, itu malah di luar set ya Bu berarti. Iya betul. Enggak pas lagi syuting maksudnya. Iya, itu ada beberapa. Tapi di luar skrip. Di luar skrip yang sudah dibaharui. Iya, yang adegan itu ada di film. Iya. Dan itu terjadi ke aku. Oh, beneran. Ini oke. Nah ini aku nggak tahu nih. Coba ceritain Fit gimana. Ini takut spoiler gak ya Bu? Tipis-tipis boleh lah ya. Ada adegan di mana kendaraannya bermasalah gitu kan. Oke. Dan itu terjadi, penyebabnya persis sama. Oh ya? Iya. Benar-benar kalau aku naik motor ya waktu itu pas di gunung juga, kiri kanan hutan. Itu persis sama adegan itu. Waduh, itu saat itu kamu keingetan nggak? Aduh, ini gara-gara gua nulis Tulah nih gitu. Keingetannya pas sampai rumah, karena pas sampai rumah kan terus waktu itu ada meeting online Bu. Nah itu lagi lah. Iya ya, ini kan adegan yang ada di scene sekian gitu. Terus ada beberapa sih Bu kejadian beneran. Wah luar biasa ya, jangan-jangan mungkin pada saat kita menulis sesuatu itu secara tidak langsung mengafirmasi kali ya. Bukan mengafirmasi lah, kayak membayangkan atau mengimajinasikan kan gitu kan. Akhirnya masuk ke bawah sadar yang mungkin akhirnya jadi terimpact ke kehidupan gak sih gitu? Bisa jadi karena udah cukup sering ya? Dari film pendek pun kejadian. Jadi ada satu film pendekku yang itu idenya di tahun 2015, diproduksi tahun 2017, full kejadian persis spesifik itu 2019. Kejadian di kehidupan kamu maksudnya? Iya, persis banget dari tokohnya, dari konfliknya, bahkan tahun, terus daerahnya tuh persis. Oh ya? Berarti pada saat penulisan cerita itu kamu benar-benar terlalu menghayati. Nah, pada saat menulis itu terlalu menghayati, kayak jadi masuk ke dalam subconscious kamu kali ya, terus akhirnya jadi terrealisasikan dalam kehidupan nyata kali ya. Mungkin kayak gitu. Serem juga ya Fit ya. Ternyata beliau juga lah yang menulis lirik lagu Cinta Memang Begitu. Ya nggak Fit?
Iya, betul. Tapi kan Coba Fit, ini ceritain. Iya, Gimana sih Fit ceritanya tuh nulis lirik lagu itu? Nih banyak banget ya pertanyaan ya Fit yang masuk. Nanya ini gimana sih lu film horor tapi kok lagunya lagu cinta-cintaan gitu. ya sebelumnya makasih untuk produser-produser Tulah yang membolehkan aku untuk nulis lirik ini. Karena memang udah lama pingin punya lagu yang liriknya bisa ditulis sendiri gitu. Oh, oke. Oh, kalau lirik lagu nih baru pertama kali nih ya Fit ya? Pertama kali yang diproduksi ya akhirnya. Oh, oke. Ya, menyenangkan karena nggak harus yang horor banget gitu Iya. kan. Dan ada unsur romansnya. Bisa sekalian curhat yang pasti kan kayak gitu Bu. Wah, jangan-jangan ini pengalaman pribadi nih Fit. Iya, karena ngelihat di skrip gitu kan, sesuai dengan adegannya, terus pasti ada sedikit banyak unsur kenyataan ya, unsur curhat gitu yang aku masukkan ke situ. Itu menyenangkan sekali menurutku ketika curhatan bisa jadi sebuah karya. Iya keren ya. Jadi kalau curhat itu jangan cuma curcol doang ya gitu. Maksudnya jangan cuma curhat doang, tapi kalau bisa jadiin sebuah karya kan lumayan ya jadinya Banget, ya. ya. Itu kayaknya punya ini tersendiri ya. Nah pada saat menulis lirik si Cinta Memang Begitu itu Fit, itu base dari skrip atau memang gimana? Ya 60% sih dari skrip ya. Dari skrip ya. Terus 40% kebetulan memang udah ada beberapa lirik yang waktu itu buat apa sih, buat coret-coretan aja sih Bu, kayak ya siapa tahu gitu kan, ada beberapa temen yang musisi juga gitu mau memproduksi ini lagu gitu. Ternyata jatuhnya di Tulah ini gitu, waktu dapat kesempatan sekalian liriknya tulis gitu. Lagi buka-buka file itu Bu, nemu liriknya beberapa, terus Ternyata kan cocok. alhamdulillah cocok ya, terus sama Pak Emil juga kita kan diskusi Dari Soulful ya. dari Soulful, terus akhirnya ya jadilah ini begitu. Oke, banyak banget nih ya, maksudnya karena kan Cinta Memang Begitu tuh sebetulnya lagu cinta ya nggak sih gitu. Nah banyak banget yang nanya, kenapa sih kok film horor lagunya begini? Sampai ada teman-temanku tuh yang sampai membedah dong lagunya sampai dicari nih horornya di sini pasti nih, horornya di sini nih, dari kata-katanya sama dia dibedah dong untuk mencari horornya ada di mana. Nah itu kan sebenarnya penasaran aja ya, harus nonton dong untuk tahu jawabannya ya nggak sih? Pastinya. Lalu Fit, apa sih Fit kesan-kesan Vidya yang Vidya dapatkan saat menulis skrip Tulah 613 maupun lirik si Cinta Memang Begitu? Kesannya campur aduk sih Bu, karena menyenangkan iya pasti, sebuah tantangan baru juga iya, tapi aku sendiri dikasih ruang eksplorasi yang besar gitu, dari segi apapun ya Bu. Jadinya emang sejauh ini sangat menyenangkan dan sangat menunggu hasil akhirnya nanti. Hasil akhirnya. Kita nonton bareng-bareng nanti Tulah 613 saat sudah tayang di bioskop. Nah Fit, pertanyaan terakhir, apa sih harapan Vidya untuk Tulah 613? Harapannya Tulah ini kan cukup berbeda dengan horor-horor yang pada umumnya yang tayang di Indonesia, jadi nanti bisa diapresiasi oleh penggemar film di Indonesia, nggak cuman yang horor karena ini kompleks, ada romansnya, ada thrillernya, terus ada drama keluarganya juga ya Bu ya. Iya betul. Ya, bisa jadi referensi plus juga hiburan gitu. Mengentertain ya. Pastinya mengentertain. Nah teman-teman Rase semuanya, jangan lupa saksikan Tulah 613 pada saat sudah tayang nanti di bioskop kesayangan Anda. Makasih banget Vidya udah mampir ke Rase FM dan terima kasih banget udah jauh-jauh datang dari Jogja untuk ke Bandung untuk ngobrol bersama kita di Rase FM.